diaplikasikan dalam segala hal, maka dia bawa kebaikan. Jika ketidaksabaran dalam berbagai hal, maka dia itu membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik, begitu ya. Tidak sabar dalam urusan syahwat, akhirnya zina. Kalau dalam muamalah tidak sabar dalam urusan muamalah, akhirnya dia melanggar, ya. Dia melakukan riba, dia melakukan suap, sogok, karena dia nggak sabar untuk menanti yang halal, ya. Bagaimana dengan orang yang sakit? Sakit ini termasuk di antara perkara yang jika dihadapi dengan sabar, maka itu menebus kelalaian kita yang puluhan tahun kita lakukan. Itu sakit itu. Ya, kapan-kapan kalau ada waktu kita bahas, ada satu risalah namanya Risalah Marid. Oh, itu membahas tentang sakit, Pak. Ya, syarat seseorang itu mendapatkan pahala yang sangat berlipat. Jadi sakit itu tuh kayak booster begitu. Makanya disebutkan di situ, sakit dalam keadaan sabar itu justru adalah kebaikan dibanding sehat dalam keadaan lalai. Jadi ketika seseorang sakit dan dia bersabar, maka dia itu mengganti hari-harinya yang kemudian lalai itu diganti dengan kebaikan. Ya, kalau istilahnya 10 tahun dia maksiat, dia taubat, tiba-tiba dia sakit, dan sakitnya ini misalnya sebulan, dan sebulan ini dia sabar, dia ridho, dia luar biasa. Apa yang terjadi? Maka 10 tahunnya ini tuh bisa, kelalaiannya itu bisa dihapus, ya. Makanya Bapak Ibu tahu, ada sahabat Nabi yang kalau sampai beliau angkat tangan berdoa kepada Allah, maka tidak ada satupun doanya yang ditolak. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini dulu zaman Umar bin Khattab pernah menyeberangi Teluk Persia. Pakai apa, Pak? Perahu? Bukan. Pakai apa? Kuda. Baru pernah menyeberang Teluk Persia itu pakai kuda. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin delegasi tersebut. Yang di belakangnya, ya orang udah jauh-jauh, Pak. Ternyata sampai ke Teluk Persia, mereka nggak menemukan kapal. Nggak mungkin mereka pulang lagi. Akhirnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas dia menyeberangi dengan satu ucapan yang kemudian dia baca pada saat itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sahabat tahu saat ini doanya nggak pernah ditolak, makanya mereka ikuti dia. Apa yang terjadi? Kudanya itu berhasil menyeberangi Teluk Persia. Saat waktu beliau jadi gubernur, suatu saat pernah difitnah, Pak. Pernah difitnah. Ya, katanya saat sholatnya nggak benar, nggak adil. Umar langsung mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi beliau tabayun. Tanya di setiap masjid tempat beliau jadi gubernur, jawabannya apa? Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang soleh. Sholatnya Masya Allah, adil di dalam membagi. Nah, akhirnya ketemu satu orang, saya agak lupa namanya, yang dia ini justru mengatakan, oh Sa'ad itu jarang sholat, orangnya nggak adil. Dia memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin? Allahumma in kana hadzal rajul, ya, riya'an sum'ah. Ya Allah, kalau ini orang dia memang ingin mendapatkan harta, dia ingin mendapatkan kedudukan dengan kepalsuan yang dia sampaikan, maka saat itu kan minta 3 hal. 1, wa'atil umruhu, panjangkan umurnya. 2, panjangkan, jadi 1 dipanjangin umur, 2 dipanjangin kefakirannya, 3 kasih fitnah kepada dia.
Ini yang fitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan hidupnya tuh Masya Allah, sampai rambutnya putih, keningnya itu sampai putih, kerjaannya tiap hari minta-minta di pinggir jalan, gangguin anak gadis yang lewat. Maksudnya digodain. Ini fitnah ini, besar. Tapi saat itu umur 50 tahun matanya buta, Pak. Dikasih sakit. Kata sahabat, doamu nggak pernah ditolak ya Sa'ad. Minta kepada Allah matamu kembali normal. Apa katanya? Saya lebih memilih bersabar dengan sakit ini, ridha dengan ketentuan ini. Karena itu kemudian memiliki pahala yang sangat besar. Maka saat memilih bersabar dengan ujian sakitnya. Maka bersabar dalam sakit itu Masya Allah, Pak. Itu luar biasa. Makanya kita tuh menghadapi orang sakit, satu kalimat yang harus diucapkan, ya, qulil khair indal marda. Ucapkan yang baik-baik di samping orang yang sakit, biar dia sabar. Orang yang sabar di kala sehat belum tentu sabar di kala sakit. Betul? Ya, sesabar apapun kita dalam keadaan sehat, belum tentu kita bisa sabar dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena godaannya orang sakit dibikin tidak sabar oleh iblis. Karena iblis dia paham betul, kalau si fulan ini dia sabar, maka sia-sia godaan saya puluhan tahun kepada dia. Itu dosa-dosanya rontok semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara sabar. Kita ini datang nasihat kepada orang yang sakit untuk bersabar saja. Artinya kita nasihatin dengan baik, mengucapkan kalimat yang baik-baik, menghibur dia saja, itu 60.000 malaikat mendoakan kita pada hari itu. Bisa antum bayangkan. Makanya kenapa Abu Bakar tuh dari pagi-pagi sudah jenguk orang sakit. Kenapa? Karena ketika menasihati mereka untuk ridho dan sabar, itu pahalanya luar biasa. Apalagi orang yang sakit itu sendiri dia sabar. Pahalanya semakin dilipat gandakan. Makanya mudah-mudahan Allah kasih kesabaran kepada kita semua di kala sakit. Yani iblis itu berkeliaran di samping orang yang sakit, Pak, agar mereka tidak sabar. Kalau mereka sabar, maka pahalanya luar biasa. Maka konsep ini juga diberlakukan dalam urusan rezeki. Kalau dia sabar dalam urusan rezeki, maka hasilnya itu dilipat gandakan. Kalau tidak dia sabar, maka dia melanggar hudud yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah kasih kesabaran. Amin. Silakan Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim.